Welcome to Kick Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kick Aji. Hari ini kita akan bahas tentang otomotif. Kalian pasti punya kendaraan di rumah kan? Nah, sekarang saya sudah kedatangan beberapa orang yang sangat hobi dalam bidang otomotif, bisa dibilang seperti itu. Mereka semua sudah menjalani kehidupan berotomotif selama bertahun-tahun. Mari kita lihat siapa aja orang-orangnya. Nah, ini dia. Waduh. Baik, boleh perkenalkan diri dulu satu-satu, mulai dari sebelah saya ini. Nama saya Ari Ahmadani, biasa dipanggil Ari. Nama saya Kevin Lianto Jaya, biasa dipanggil Kevin. Nama saya Ahmad Fajarizki, bisa dipanggil Agam. Nah, kita kan hari ini bakal bahas otomotif, nah. Saya kan tahu nih kalian ini banget nih sama otomotif, ngerti lah ya, hobi. Cuman Ya, suka aja sebagai suka aja. Saya sebelumnya pengen tahu dulu nih, kendaraan kalian apa sih untuk sehari-hari ya? Dari sana dulu, Dari dari Agam tadi dulu, ini Bang. udah. Ya, kendaraan. Dari Agam dulu. Kalau kendaraan gua sih biasanya motor ya, buat motor. kampus gitu. Tapi setelah buat kayak ke rumah saudara yang mobil. Motor apa nih motornya? Motor Honda Vario. Honda Vario ditrondolin apa enggak? Oh enggak, kita standaran Anak aja muda biar zaman aman. sekarang Standar kan aja ya. Polisi-polisi juga aman ya. Standar. Ntar kita bakal bahas Iya. trondol-trondolan. Oke. Kalau Iya. Kevin sendiri apa nih? Kalau saya biasa untuk kebutuhan sehari-hari saya naik roda 2, Roda dua. terutama roda 2 sih. Kalau buat motor saya punya dua, yang satu Honda Supra X sama satu lagi Yamaha Aerox. Oh, bukan Toyota Supra ya? Bukan. Oh, Wih, Itu kan keren roda juga 4. kalau Toyota Supra ya. kenapa kendaraannya dua? Coba diceritain dulu. Karena di Jakarta terutama saya butuh mobilitas yang tinggi. Kebetulan saya punya adik yang sama-sama kerja di bidang transportasi layanan publik ini, maka saya punya motor dua. Salah satunya mungkin kalau misalnya motor saya trouble satu masih bisa pakai Masih satu bisa lagi. pakai satu lagi, Nah, benar-benar. Oke. Ari gimana? Nah, kalau saya untuk sehari-hari, untuk jarak dekat juga ke kendaraan roda 2 sih saya. Kalau motor saya sendiri tuh yang sering saya pakai itu Yamaha NMAX sih. NMAX ya. NMAX yang 155. 155. Iya. sesuai STNK ya berarti. Iya, Iya. sesuai. Kalau saya di STNK motor saya yang Aerox 124 tulisannya. Waduh. 124. Tapi bilangnya 125. Iya benar banget. Itu boleh tahu kenapa di korting, Pak? Itu Biar keren aja kayaknya mah. Emang biar keren. berarti motor rata-rata gitu ya, kayak W175 kan sebenarnya 177 cc. Emang motor tuh rata-rata nggak bulet, nggak bulet. Iya, biar biar pas pas gitu bulatan ya. aja. benar-benar. Iya. Oke, kan kita sekarang udah tahu nih kendaraan pribadi masing-masing ini, tamu kita ini. Jadi ada yang punya kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, tapi keseringan kan di Jakarta mobilitasnya tinggi, membutuhkan kendaraan roda 2 aja ya kan. Iya, biar bisa nyempil lah. Kira-kira nih, kalian kan sekarang masih apa ya, istilahnya mahasiswa ya, pendapatannya iya, betul. belum ini. Ada nggak sih motor yang diimpi-impikan? Waduh. Ya, kalau motor diimpikan sih banyak sebenarnya. Banyak. Coba dari Agam dulu nih. Wah, kalau saya sih impinya motor. Kendaraan yang diimpikan, nggak cuma motor ya berarti. Kalau sekarang saya ngimpin motor balap. Motor balap apa tuh contohnya? Kawasaki ZX-10R sih. ZX-10R. Itu yang Luar biasa. berapa tuh harganya kira-kira? terakhir sih di angka 400 jutaan. 400 juta. Untuk motor doang 400 juta ya? Iya, tapi 400 kan juta. dengan Oh iya. tenaga yang segitu Benar, besarnya. benar banget. Buat hobi kan apa aja pasti diikutin. Iya, benar. Namanya impian ya kan? Kalau mobil ada nggak? Mobil nggak ada sih. impian? Nggak Mobil ada. saya paling ya buat komuter aja biasa lah. Nggak ada itu. Benar. Gimana kalau Kevin ini? Kalau saya sendiri sih lebih, karena saya hobi buat jalan jauh naik motor, saya lebih jatuhin pilihan saya di BMW 1200 GS. BMW ya. Nah, motor touring ya. Motor touring. Oh bener. iya. Kalau Agam ini kan sport. Iya, Iya, motor iya. balap. Oh, benar-benar. Kalau Kevin touring. kalau buat mobil, ada satu mobil impian yang menurut saya ini bisa dibilang impian buat semua orang juga sih. Mercedes-Benz G-Class sebenarnya saya suka. Oh, Wow. G-Class itu Berat ya. iya, berat sekali. mantap. Tapi yang ada yang salah kan untuk bermimpi ya. Iya. Nggak ada yang salah. Mimpi lah tinggi. Iya, Kan mimpi harus tinggi-tingginya. benar-benar. Mimpi lah Kalau tinggi langit. tercapainya kan nggak tahu gitu. Iya, kampanye belum tahu kan. Iya. Nah, jadi betul. tadinya yang lebih kan. Iya. Bukan mimpi waktu tidur ya, tapi Iya. itu kira-kira berapa tuh harganya Kalau BMW-nya? si GS mungkin masih di kisaran 700 jutaan. 700 juta. Nah, kalau buat G-Class karena pasar mobil tua gelap ya, Gelap kita nggak tahu harga Benar. gimananya.
tergantung pasar. kondisinya aja sih, Tergantung dapetnya kondisinya. gimana nanti, dan bakal dirapiin nyampe bener-bener rapi Benar, gitu. benar. Tapi buat jangka dekat ini saya punya satu impian juga motor, Apa? Satria Lumba 2 tak, karena menurut saya itu motor yang sangat memorable sih buat saya. Lumba karena 2 tak? karena di masa kecil saya diantar TK sama SD naik motor itu. Naik motor itu Ah, sama orang tua. benar. Oh, yang Berarti- membekas di iya, ingatan makanya gitu. Si cerita Kevin nih, ini ingin Nostalgia. iya, Nostalgia benar. masa kecil. Merangkum kembali memorinya. Nah. Gimana untuk Mas Ari ini? Ada nggak? sih Bentar, kendaraan? bisa dikat kan? Nah, untuk Agam dan Kevin kan udah. Sekarang kita lanjut ke Mas Ari. Mas Ah. Ari ada nggak sih motor atau mobil impian yang diimpi-impikan banget gitu? Wah, ini pasti Kalau- motor besar ini. Iya, kalau kelihatan dari motor sih saya. tubuhnya ya. Kalau saya sih motor, lebih ke motor ya. Lebih ke motor. Motor saya dari zaman kecil sih, dari zaman SMP lah ya. Itu saya paling seneng tuh Ducati Diavel ya. Oh, Ducati. cruiser ya, cruiser. Iya. Motor yang nyantai gitu. Makanya. Iya. Tapi nggak nyantai juga sih, panas. Karena tuh saya pas setiap ngeliat orang naik Ducati Diavel tuh kayaknya keren gitu kan. Tapi kan Ducati ini ya, apa namanya, stigma masyarakat adalah motor yang panas sih. Motor yang Iya, panas tuh. iya, Kak. panas sih. Ini harus siap berarti ya, kalau udah Iya. punya mah harus siap panas Iya. gitu kan. Iya benar. Paling pakai kalau kayak lagi Weekend Sunmori, gitu ya, ya. weekend lagi nyantai-nyantai aja. Bisa lah antara kita fun bertiga ride main. aja. Bisa Bisa tetap Kan aja. bukannya udah sering ya nih riding bertiga. Ya, kadang. sering sih. Iya, Iseng-iseng aja riding, iseng-iseng iseng aja. aja. Kalau lagi bosen aja gitu. Kalian tuh kalau riding itu biasanya kemana sih? Maksudnya kan anak zaman sekarang tuh kayak cuma ada yang di sekitaran kota, terus foto-foto di pinggir halte gitu. Kalian tuh biasanya kemana? Kalau saya sendiri nih, kalau saya masih salah satu dari mereka, tapi kalau cuman buat melepas penat sementara ya, kalau buat kayak liburan, saya lebih sering ke Bandung sih naik motor sama teman-teman. Bandung, lain. naik Nah, motor ke Bandung. Ah. Wih, jauh juga ya. Jauh juga. Itu Gimana? sering berarti ke Bandung ya. Ya bisa hitungan seringnya mungkin masih di atas 3 kali, masih bisa pulang pergi Bandung aja gitu. Seminggu. Oh, Seminggu iya. 3 kali. 3 bulan sekali aja. Oh. Sekali. Kita sebagai mahasiswa harus bisa menghemat budget nih ya. Kita harus bisa Iya, menghemat benar. budget. Istimewa aja kan udah habis budgetnya jual motornya. Jangan dong kan, motor itu Jual ada motor kenangan. touring ke Bandung naik motor. Iya bener-bener. Kalau Agam sendiri gimana nih? Kalau saya sih lebih sering di dalam kota ya, karena saya juga Kota. ya masih malas lah buat sekarang, apalagi yang kemarin polisi banyak razia-razia itu kayak iya, udah lah iya. di Berarti Onder kita bahas sendiri ya masalah razia dan lain-lainnya. Oke. Kita sekarang bahas menarik gitu. kesibukan masing-masing tentang Ya. kendaraannya. Kalau Mas Ari sendiri gimana nih? Kalau saya sih ya seperti Agam tadi, saya masih Dalam kota? sering di dalam kota, cuman beberapa kali kalau kayak libur, bener-bener libur nggak ada aktivitas nih, paling kayak ke puncak gitu. Puncak. Puncak Iya, wajar jauh-jauhnya ke sih. puncak ya? Oh, iya. Puncak, iya. Motor bener. Paling saya kalau misalnya lagi pusing kerjaan nih, butuh angin, paling Butuh kayak angin. ya butuh angin segar gitu. Iya. Saya keliling Jakarta ya, kan saya tinggal Jakarta Barat ya, paling keliling Jakarta Pusat, Jakarta Timur, ya sekitar segitu lah. jauh juga ya, Jakarta Barat ke Jakarta Timur tuh. Ujung ke ujung kan? Ujung-ujung Iya. bener. Iya. Namanya juga jalan-jalan, Jalan-jalan. nyari angin baru. Dari Iya. angin ya. Oke. Untuk ini kan kita udah bahas yang tadi kan. Komunitas, kalau motor kalian tuh punya komunitas dan kalian tergabung nggak sih sama komunitas itu? Kalau saya sendiri Gimana, sih Kevin dulu ya? dibilang gabung komunitas enggak. Enggak. Terutama karena saya nggak begitu mendalami motor banget kan. Mendalami Ya motor. udahlah, jadi saya independen sendiri aja gitu. Kalau ada teman-teman yang ngajak riding bareng atau mau bikin suatu komunitas, saya tetap ada gitu, ikut-ikutan aja. Komunitas kayak grup kecil ya. Grup-grup kecil Motornya aja. nggak spesifik. Nggak usah spesifik kan. Kalau misalnya kayak motor saya, terutama yang Aerox kan, Aerox itu banyak banget komunitasnya, jadi saya juga bingung. iya, Jadi benar. saya bikin grup sama teman yang ya skalanya kecil aja, berbagai cc motor dan berbagai jenis motor itu digabung. Ya soalnya kita merasa kalau kita riding itu bukan buat ngomongin motor, tapi kita riding buat ngobrol santai satu sama lain. Berbagi. Ngilangin hati lah ya. Tapi perantaranya adalah lewat motor Benar. gitu. Biar Fungsi santai aja komunitas lah ya. dan grup Ah, itu. Penting kepake lah Iya, emang ya. benar-benar. Nggak didiemin aja ya kan. Biar jangan saya tiba-tiba nanti 3 bulan motor dipakai beli aki baru. Bensinnya basi. bener gitu. Nanti bensin basi boleh ya dibahas. Iya boleh. Ntar kita bahas. Panjang kayaknya. Untuk Agam sendiri gimana nih? Komunitas atau grup ada nggak sih kalau Saya untuk sih motoran? Sama seperti Kevin ya. Saya lebih sering sendiri daripada bareng-bareng sama teman. Soalnya kan kayak
kalau misalnya kita sendiri tuh ya Hmm. kita yang nentuin kita mau cepatnya seberapa, kita mau Iya, jalannya bener-bener. kemana. Nggak Itu usah juga, saling nunggu Ah, ah. gitu-gitu ya. itu juga kayak apa ya, lebih safety juga kan kalau sendiri Hmm. dibanding, meskipun ya emang terkadang setelah amit-amit jatuh ada teman yang masih Ada bantu. temen ya. Tapi ya lebih baik sendiri Lebih aja. baik Takutnya sendiri. juga ganggu kan sampai Iya. berderet panjang. Bahkan kadang kan juga ada temen sendiri kan yang justru bikin kecelakaan. bener, iya. Kalau Iya, saya betul, lihat betul. banyak di video-video di sosial media tuh Benar-benar. yang apa? Kecelakaan Iya. melibatkan antar teman Karena gitu. mereka tuh konvoy kan bareng-bareng Nah, terus iya. demet-demetan. Yang kayak gitu kan belum Iya, pada ngerti iya. posisinya. Kita udah sehati-hati, mungkin teman ada Iya. yang kurang Kurang waspada, Karena berjalanan bareng, Kurang fokus. berjalan bareng. Iya. Kalau Mas Ari sendiri gimana? Ada nggak sih komunitas atau yang Mas Ari gabung? Kalau saya komunitas sih nggak ada sih, cuma saya Nggak ada lebih juga ya. lebih cenderung independen ya. Cuman saya punya beberapa teman ya kayak circle gitu lah ya. Sama ya kayak Iya, Kevin iya, berarti. Cuma kayak yang kadang-kadang tuh ngajak riding bareng gitu. Ngajak riding bareng. Iya, jadi motornya juga nggak spesifik, bebas motor apa aja. Ya kayak saya itu kan NMAX, Hmm. nah, teman saya itu beberapa ada yang pakai motor tua juga. Oke. Oke, mungkin cukup sekian segmen kita kali ini. Kita kan udah bahas kehidupan pribadi masing-masing tamu kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang ini masalah-masalah yang ada di jalan, kayak tadi sudah disebutin kan bensin basi dan lain-lainnya. Oke. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Anda bosan dan ingin pergi traveling ke luar negeri, namun pandemi COVID-19 sedang mewabah dan membuat aksesnya terbatas. Segeralah memvaksin diri Anda. Dengan vaksin, Anda akan mendapatkan perlindungan dari COVID-19. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama kelompok yang sangat beresiko. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Dengan vaksin yang merata ke seluruh masyarakat, maka impian Anda untuk berwisata akan terwujud. Ayo daftarkan diri Anda dan keluarga untuk vaksinasi COVID-19 sekarang. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kik Aji. Nah, kita kan di segmen sebelumnya udah bahas tentang kehidupan para bintang tamu kita nih, tentang otomotif. Sebenarnya di segmen ini kita juga mau bahas lagi sedikit tentang pengalaman-pengalaman riding mereka saat berkendara, oke? Oke. Oke. Balik lagi. Saya masih mau singgung sedikit tentang sesuatu nih yang tadi saya lupa di segmen sebelumnya. Kalau naik motor kan, kalau naik motor atau naik mobil kita punya ini ya, barang-barang untuk keamanan berkendara. Oh iya. Terutama di motor itu yang paling utama itu kan helm. Iya, betul. Kalau helm kalian itu, maksudnya helm kalian itu apa? Lebih suka full face atau half face? Atau menyesuaikan gitu, kalau jarak jauh maunya pakai full face Oh iya. gimana? Oke. Coba dari Agam dulu. Itu tergantung motor yang dipakai juga sih kalau menurut saya ya. Tergantung motor yang dipakai berarti kalau ya. motor yang kayak motor saya yang motor kecil itu yang Vario itu saya biasanya makainya half face. Cuma Half setelah bisa dipakai motor yang agak gedean cc-nya kayak 250 cc itu biasanya saya makainya yang full Full face face. buat keamanan juga kan, takutnya ya amit-amit Iya, ada benar. orang iseng. Karena cc-nya juga gede ya, tarikannya kenceng. iya. Jadi namanya orang kalau naik motor cc gede tuh tidak ada Rasa ini ya, rasa pengen- ingin ngebutnya tuh Iya, pasti Iya, ada banget. tangan ya. gatel, Ya, tangan tangan gatel gatel, pengen tangan lari. tadi iya, gimana tarik gitu, iya. gitu. Jadi Iya. Agam lebih prefer karena motornya ya, bukan Motornya. jaraknya ya. Ah. Oh iya. Gimana kalau Kevin? Kalau saya sendiri buat riding di dalam kota dan sehari-hari sih lebih seringnya pakai half face, Half face. tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang saya juga pakai full face buat Kadang-kadang kayak pakai main yang kumpul sama teman-teman motor itu pakainya full face, atau mungkin perjalanan yang ke Bandung itu juga pakai full face. Tapi nggak jalan juga ke Bandung juga pakainya half face, tergantung juga ya. tergantung mood saya Tergantung juga. mood. Ah. Ini sekarang tergantung mood ya. Tapi ya tetap Kevin ini. helm saya dua-duanya itu sudah standar nasional Indonesia. Pasti ya. Udah SNI itu SNI. wajib ya. Teman-teman semua. Apalagi
banyak helm-helm yang Iya, KW banyak gitu kan. helm Iya. KW. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa dijadiin pelajaran, beli aja helm lokal yang udah SNI itu lebih banyak sih, lebih baik juga. Iya. Contohnya apa tuh helm lokal yang udah Kalau saya biasa pakai KYT. KYT? KYT itu KYT. udah Bagus itu. bagus Iya. lah, udah di MotoGP juga dipakai kan ya KYT, KYT Iya, ya. itu Iya, menunjukkan banyak kualitasnya tahu, itu ya. dipakai banyak tuh. Menunjukkan KYT, kualitasnya terjamin itu. Boleh lah. Boleh. NHIK juga tuh bagus Iya. ya. NHK boleh. NHK. NHK. Banyak sih helm lokal yang udah standar SNI udah bisa, standar nasional juga udah bagus juga. Brandnya juga udah ini ya. DOT ya Mulai kalau nggak salah itu ya, Oh. DOT Ah, kalau iya, itu. Iya, iya. iya. Udah mulai mendunia itu ya. Pokoknya gitulah. Oke. Kalau untuk Mas Ari sendiri prefer ke helm full face atau half face nih? Kalau saya kalau dulu ya, dulu tuh saya lebih ke full face sih. Oh, dulu lebih ke full Iya, face. kalau zaman SMP SMA itu saya lebih ke full face karena ngerasa keren aja gitu. Ngerasa keren. Bener. Yang ngerasa keren Saya pakai- juga ngerasa itu. ya pakai full face dulu kan saya zaman SMA itu saya kan naik motornya Tiger ya, Honda Tiger yang 2008 itu. Iya, iya, iya. Saya itu lebih senang pakai full face karena ngerasa lebih cocok dengan motornya aja. Untuk sekarang gimana? Untuk sekarang saya lebih prefer half face sih. half face. Ya karena kalau untuk sehari-hari itu kan misalnya jalan Panas. Jakarta kan macet nih ya. Macet benar. Panas. Iya, Kalau kalau saya udah berhenti tidak ada angin. Iya, iya. Ah, Sedia benar. minum nih biasanya saya. Kalau pakai full face kan harus copot helm. Benar, dulu. benar, iya. Kalau benar. half face tinggal buka masker atau buka penutup Oh. muka, tinggal minum aja udah. Sama ini Iya. sih kalau full face sebenarnya saya juga diskanya adalah full face takut hilangnya lebih gede sih. Oh iya benar. Karena harganya lebih mahal Iya, daripada iya. half face kan. Iya, jelas. Iya. Biasanya kalau di parkiran-parkiran umum terus nggak ada penitipan helmnya Di tank-tank nih, Oh, di tank-tank. tank-tank. Nah, saya tank Saya masuk ke dalam. iya, kalau saya Iya nih. biasanya kalau half face yang rada bagusan dikit nih Nah. half face saya, itu saya masukin bagasi. Oh, NMAX Bagasi muat saya sih ya? Muat saya. Kalau full face nggak muat motor saya bagasinya. Kemudian saya biasanya kalau bawa half face itu full face itu saya titipin di penitipan kalau ada nggak ya saya tank-tank nyampe dalam. Iya. Bikin kemana-mana tuh dibawa. Iya saya bawa kemana-mana. Lumayan. Saya bawa daripada saya itu hilang. Iya, Bener ya. lumayan kan. Lumayan harganya kan. Tapi lumayan ribet juga berarti. Iya, ya mau nggak mau sih. Mau nggak mau ya. Nah, ngomongin helm nih, kan masih banyak ya warga kita di Indonesia ini yang kemana-mana keluyuran naik kendaraan bermotor itu nggak pakai helm, gitu. Jadi kan kalau ada polisi terus nggak pakai helm atau melanggar lalu lintas lain kan ini ya kena tilang. Iya, Iya benar. betul. Kalian pernah nggak sih kena tilang karena apapun lah itu? Pengalaman kena tilang kalian yang pertama dan yang terakhir itu gimana? Oh, kalau saya sendiri sih Oke. belum pernah kena tilang ya, karena saya Belum pernah kena tilang? Wih, Oh, pernah hebat. kena Apresiasi. Taat aturan Apresiasi, ini, patut apresiasi. dicontoh. iya, karena saya kan kalau salah bisa dari tilang, saya kan kasih tahu teman-teman kan, oh sini ada tilang-tilangan, misalnya Oh iya iya. udah jadi aman lah kayak naik kendaraan umum atau Ada razia, iya, dikasih tahu. atau kayak jalan kaki atau apa. Temen setelah jaraknya jauh ya lebih baik nggak kemana-mana aja, Nggak kemana-mana. tahan aja dulu dirinya daripada kan kayak kena Oh. tilang ntar keluar lagi duit kan sayang juga. Oh, jadi ini berarti dia lebih menghindari razia ya daripada Iya. mematuhi Iya, berarti Iya berarti dia bukan ini, Ri, bukan apa? Bukan Bukan taat, tapi lebih menghindari. Menghindar Ini ya. Kalau dulu kalau setelah nggak ada helm atau apa Oh, gitu kan, dulu sebelum ada ah, SIM mungkin ya. Iya. Iya iya benar-benar. Kalau sekarang Sekarang anak aja di mana? Ayo gitu. Oh, tantangin. Oh, tantangin ya. Kan Tantangin. kita udah lengkap udah yakin Iya, kan iya. dia bakal. Saya tidak takut. Ah, Pas dilihat lupa bawa SIM. Aduh. Hei. Tetap Paling sering sih lupa bawa STNK ya. Iya benar. Loh, paling sering Iya, lupa bawa paling STNK. sering. jok ternyata belum. Saya sering ini, jadi kan motor saya juga nggak dipakai saya sendiri ya. Gonta-ganti kan, sama Dipakai kayak bapak Aerox saya. Iya, kadang STNK kan dibawa bapak saya. Saya lupa kadang. Udah aman-aman itu kan perlengkapan udah lengkap. Iya. Pas cek dompet, wah STNK nggak ada. Wah, Ada STNK. Pak ini motornya beda nih Pak. Iya. Aduh. Wah iya Oh iya iya Pas Pak. saya mobil yang di bawah ya. STNK motor yang Tiger lagi yang ke bawah. Yang Iya, bawa handbag bener. bawa Tiger. Iya. Salah STNK nih. Nah, itu dia pemirsa, pentingnya kita mengecek apapun tentang kendaraan kita sebelum berangkat betul kemana-mana. sekali. Untuk Kevin sendiri, Kalau saya- pengalaman tilang yang pertama dan yang terakhir itu gimana? Saya pernah ditilang di daerah Menteng Jakarta Pusat. Nah, ketahuan nakal. Waduh. Enggak, sebenarnya gini. Oh, ini. Simak dulu kita. Ini. Sebenarnya gini. Jadi ini adalah perempatan di mana itu ke kiri itu ke Jalan Taman Suropati, lurus itu ke arah Kuningan. Iya iya. Keadaan posisi lampu hijau menuju merah. Oh, nggak ada kuningnya. Oh iya. Hijau iya. menuju merah, jadi tengah-tengah. Tanggung lah ya, tanggung. Tanggung. Saya masukin motor kan ke kiri karena harus biasa kan kalau sekarang itu adalah nunggu lampu hijau baru Baru boleh boleh ke kiri ya. Ah, Oh, iya, saya belok iya, kiri iya. karena menurut saya
tanggung lah dikit lagi di depan ternyata polisi ada gitu. Udah. Gimana tuh perasaan pas Limping. muncul polisi? Ya udah nasib kan. Tapi pasrah udah lah ya. saya udah pede gitu, udah bawa SIM, bawa STNK dengan motor yang benar ya. Iya. Saya udah pede. Pas saya itu ngomong-ngomong ternyata kesalahannya adalah kalau emang kayak gitu udah dari hijau terus kuning merah ya berhenti, nggak boleh diserobot masuk. Ya udah gitu. iya, Itu iya. pengalaman tilang Itu saya. juga agak gitu. baik Itu sebenarnya. kebiasaan pemotor di Warga. terutama di Jakarta Iya, ya. benar-benar. Seperti itu. Karena mungkin juga Tanggung. belum ada yang banyak tahu kan tentang peraturan belok ke kiri langsung itu Iya, ya. padahal kan dulu Iya. ada tulisannya belok kiri langsung bisa Iya. kan. Oh, Tapi tapi itu nggak ada. di situ Ada. tadinya ada. Heeh. Tadinya ada. Oh iya, itu yang membingungkan Ah, itu. tadinya ada tapi gara-gara Peraturan. tulisan itu nggak dicopot sampai peraturan ini Oh. dibuat. Makanya saya juga bingung mau masuk atau mau nunggu lampu Oh, hijau. masih Sebenarnya- ada itu markah jalannya tapi peraturannya Udah berubah. udah- Makanya saya oh, bingung. Ini tidak sepenuhnya nah, salah iya, benar. Kevin ini. Makanya apa namanya terutama kan yang kayak gitu-gitu kalau emang peraturan udah diubah ya marka-marka yang belok kiri langsung itu dicopot aja lah. Benar-benar. Apalagi banyak pengendara yang kadang-kadang pengen langsung masuk aja, Nah, langsung dari belakang masuk. iya. Apalagi kalau yang dari luar kota kan nggak tahu juga. Ah, kan. Kita kan yang juga- tidak biasa lewat situ dia Ah. bingung. Karena ada markahnya juga mungkin harusnya kita taunya itu boleh ya. Iya, Iya. gitu. Makanya ya udahlah, udah jadiin pengalaman aja sih saya pengalaman di Itu sini. pengalaman pertama Dan terakhir yang belum ada oh, lagi. belum ada lagi. Belum ada lagi. Alhamdulillah. Wah, taat Alhamdulillah. sekali Ta- ternyata. taat Iya, sama ya. benar. Wah, Gimana untuk Mas Ari sendiri nih pengalaman tilang yang pertama dan terakhir? nah, kalau saya itu ketilang tuh udah 2 kali ya. Udah 2 kali. Lebih bandel lagi. Waduh. Oh ini berurut ya, nggak pernah sekali 2 kali. Nah, Ini yang host unik. 3 ya, host 3. Jadi Bener. Waduh, Bener banget itu. Nanti kita juga Bu. iya. Kalau saya, nah itu jarak tilang 1 sama kedua itu nggak jauh, seminggu. Nah, Seminggu. nakal. oh jadi Nakal. yang pertama STNK, yang Suratnya kedua masih SIM. ada di dompet. Iya. Iya. Surat tilangnya masih ada di dompet. Tilang pertama itu kan saya di daerah Jakarta Barat ya, Meruya itu ada jalan yang dari arah itu pintu tol keluar ya. Itu sebenarnya buat motor nggak bisa. Oh saya tahu tuh daerah situ tuh. Tahu ya? Pernah lewat. Pernah. Ya. Banyak pemotor yang lawan arah kan Lawan akhirnya. arah. Karena Nah, itu. muter balik jauh di depan. Jauh, wah jauh muternya lumayan Ah. 1 apa 2 kilo lah. Iya. Itu lumayan kan kalau motong. Hmm. Saya nggak tahu biasanya nggak ada polisi di situ kan, sambil nyanyi tuh lewat tuh kan. Saya kira nggak ada apa-apa, aman lah ya. Tiba-tiba pas sudah masuk di jalur yang lawan arah itu, saya pernah udah Feeling ngeliat nih, udah ngeliat ada polisi cuman nggak pakai rompi yang polantas kan. Iya. Oh. Itu udah berdiri di situ kayak buat nanti misalnya ada yang muter balik kan dia itu nyegat tuh. Ah. Itu saya udah lihat di situ, cuman pertamanya saya nggak ngeh gitu lah. Ya. Saya pikir ada apa gitu. Pas udah rada ke tengah saya baru ngeh, wah ini nggak aman ini. Iya. Pas udah ke depan, wah rame sekali disambut gitu kan. Akhirnya udah pasrah ya. Nah. Ada yang nyoba muter balik kan yang motor depan saya. Cuman saya udah pasrah aja deh, udahlah. Bismillah semoga Iya. dilindungi Tuhan. Itu tilang pertama saya. Tilang pertama itu. Itu dari tilang pertama ke tilang kedua katanya nggak jauh, berapa hari Seminggu doang ya. Seminggu kurang lebih. Seminggu kurang lebih. Iya, habis Yang pertama jaminan apa ya? SIM apa STNK? SIM. 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 Pasti SIM dulu ya. Dua-duanya SIM sih saya. Oh, dua-duanya. Loh, Itu karena saya udah itu yang Itu pertama gimana ini? itu Oh, di pokoknya sidang? seminggu setelah sidang maksud saya. Oh, Seminggu setelah ini. seminggu Saya setelah kira- sidang pengambilan Ah, SIM. iya. Saya Iya. kira tilang misalnya hari Senin terus Senin besoknya udah tilang lagi gitu. Itu kusut sekali sebenarnya. makanya saya kira ini. Itu kacau sekali itu kalau begitu. Itu mungkin wajar yang sama makin ketilang lagi. Iya, yang kedua gimana nih? Yang kedua Cari. itu sebenarnya saya apa ya dibilang lawan arah juga sih kayaknya saya. Oh, nah, ternyata Lawan arah mulu ini kayaknya. ya, iya. Emang Yang spesialis. mana- iya, Emang bener. spesialis. Saat itu kan di Menakal, daerah ya. Kebun Jeruk ya dekat studio RCTI. Iya, iya. iya. Kan sebelum dari studio RCTI itu ada jalannya ke arah kanan itu. Nama jalannya Perjuangan, nama jalan Perjuangan Iya, itu benar. Jalan Perjuangan. Ah. Itu saya lewat di situ jam 7:30. Pagi. Lagi macet-macetnya itu ya. Nah, Itu saya biasa kalau macet tuh kan ngelebar ke samping tuh kayak nyalip gitu ke Iya. jalur lawan arah itu kan. Itu saya salah juga sebenarnya, ada trotoar tapi saya maksa lawan arah. Itu saya doang yang begitu, yang belakang juga ada sih ngikutin saya. Depannya nggak ada. Pas saya nyampe ujung jalan mau belok itu udah ada polisi yang ngatur lalu lintas. Wah ini
nggak bener nih, udah dikena nih. Nggak bener. Pas saya belok udah ada yang nyegat gitu. Nah, saya pas itu sempat mikir itu loh, kotor mannya Main kotor Iya, aja. kotor aja. oh, Cuman Ah, saya mikir, udahlah saya pas itu Ini kesalahan saya juga. duit lah ya. Ini duit. Kesalahan saya. Heeh. Ya udah akhirnya saya terima surat tilang aja. Surat cinta dan polisi. Surat cinta, ya, bener, surat cinta Sangat bener, berkesan bener. itu Tidak ya. berkesan, saya juga Iya. berkesan pas saya tahu nominal pembayarannya. Hmm. Ini kayak bisa pakai STNK nih. Berapa? 75.000. 75.000. Ah. Oh, murah Anda? sekali ya. Saya 101. Biasanya 100. 101 saya. Iya. Saya Ada 75. seribunya saya nggak tahu. Apa alasannya ada seribunya itu Mungkin nggak tahu. biaya admin. Enggak, bisa jadi. mungkin sama bapak yang ini ya agak kasihan lah kan. Karena dia Oh, nggak iya. tahu kan, tiba ada pelang gitu. Oh, bisa jadi. Ah, polisi masih kayak oh ya udah kasihan lah. Anak muda. Dikasih keringanan ya. Iya, biasanya kan polisi-polisi yang nilang kayak gitu kan kita nggak tahu ya, kayak cerita-ceritanya Mas Ari sama Kevin ini kan mereka sama-sama nggak tahu bahwa di depan itu ternyata ada polisi kan tadi. Nah, kadang kan juga ada polisi-polisi itu yang pernah ada satu video ya, yang di tol itu kalau nggak salah mobil ditanya, Pak surat tugasnya mana? Ternyata dia nggak bisa nunjukin. Pendapat kalian tentang polisi-polisi yang istilahnya nakal ya itu kayak gitu, itu gimana sih? Silakan bapak duluan. Gimana? Kalau menurut saya sebenarnya kalau polisi itu kan sebenarnya punya hak buat menilang sebenarnya. Nah, Betul. Sebenarnya nggak emang kesalahan dari pengendaranya itu juga harus sadar bahwa Iya. kita itu salah. Kalau memang dia nggak ada surat tugasnya, tapi emang kita buat kesalahan, setidaknya kita diberitahu dulu nih kesalahan kita Nah, apa iya, yang pertama benar. kan. Nah yang kedua itu kalau udah dikasih surat tilang, minta surat tilangnya benar-benar surat tilang yang dari kepolisian. pasti. Kalau masalah polisi nakal juga sebenarnya kan polisi itu berhak menilang kan setiap warga masyarakat yang melanggar. Tapi kalau bisa emang ada polisi kayak gitu, kita tetap minta surat tilangnya terutama, dan membayar denda tilang itu di pengadilan aja. Jangan ngasih kesempatan mereka untuk ngambil uang dari kita secara Pungli nggak boleh. benar kayak gitu. Soalnya kalau yang kayak gitu kan kita nggak tahu uang itu dipakai mereka kemana. Bener. Sedangkan kalau di pengadilan kita tahunya kan masuk negara ya. maksudnya ke pajak atau kemana gitu. jelas lah Jadi ya. bisa ngebangun kayak bangun trotoar Iya, baru gitu kan kayak gitu. Infrastruktur baru lah ya. Benar-benar kayak gitu. Hitung amal buat negara Iya, lah ya. Benar. Terus ada dari agam mungkin Ya kalau Padahal menurut saya sih gimana? sebenarnya itu bisa dihindarin ya. Sama dengan Bisa cara dihindarin. bisa dengan kayak pasang kamera dashboard gitu atau kamera Oh. di itu kayak di GoPro kan. Jadi misalnya dia nggak salah bisa tunjukin aja videonya biar polisi itu kayak oh iya ini orang nggak salah. Oh, iya. Sebenarnya Bukti lah ya. itu harus dihindari polisi kayak gitu karena yang bilang Kevin tadi kan duitnya nggak jelas kemana dan itu yang sangat merugikan negara. Contohnya kayak korupsi lah, sayang banget kalau Pungli dilihat. ya. Iya. Pungli. Gimana menurut Mas Ari tanggapannya tentang polisi pungli ini yang nakal ini? Ya kalau saya misalnya, ya mungkin kayak kesalahan-kesalahan kecil ya yang nggak berat-berat sekali gitu. Yang masih bisa ditoleransi lah ya. Iya, itu seharusnya ya mungkin diingatkan seperti yang biasa kita lihat di net 85 gitu. Benar. 86 ya. 85. Ada 86. acara baru di net 85. 85 kayak ini Toyota Iya. AE 85. Toyota tolong bayar ya. Ya, acara-acara polisi Net itu juga loh. boleh. Kesalahan-kesalahan kecil tuh biasanya kan kalau di situ tuh diingetin gitu ya, diingetin habis itu suruh jalan. Nah, itu seperti itu kita butuh yang seperti itu justru. Iya. Jadi kita tuh nggak takut lah ya. Benar. Nggak Stigma jadi- kita kan iya, jadi nggak jadi paranoid lah kalau misalnya benar. lihat ada polisi. Nah, misalnya ada ketemu polisi yang mengisyaratkan untuk pungli gitu lah, apa bayar gitu lah ya. Ya jangan. Karena misalnya kita melakukan itu secara nggak langsung kita tuh mendukung mereka gitu. Tapi Jadi mereka tadi Mas Adi cerita pas ditilang hampir mau ikut ngasih Oh pungli. iya nih. Oh iya. Itu udah tobat ya Gak jadi kan, tapi nggak jadi kan. Karena saya itu Pemikiran pendek ya, pemikiran pendek aja itu. Enggak, karena dompetnya nggak ada isinya. Iya benar itu Pak bisa juga salah MBG satu. transfer aja nggak apa gitu. Oh, Tapi iya. polisinya alhamdulillah enggak. Enggak. Polisinya jujur. Iya betul. Jadi ya mending apa ya, pengadilan aja deh. Pengadilan aja benar. Iya. Jadi kalau kita mendapati seorang polisi atau beberapa polisi yang sedang melakukan istilahnya mencari mangsa ya untuk mencari-cari kesalahan para pengguna jalan, sebaiknya ya kita kalau memang ada kesalahan ya
lebih baik mengakui kesalahan dan meminta surat tilangnya aja ya. Benar. Dan jangan pernah memberikan uang kepada polisi sepeser pun apapun itu, dalam bentuk apapun, oke? Ya, jangan pernah Benar-benar. memberi celah sedikit pun kepada pungli. Benar. Mungkin cukup segini segmentasi kita kali ini. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya setelah iklan masyarakat berikut ini. Apa kalian tahu, Indonesia merupakan ranking kedua dalam penghasil sampah maritim terbanyak di dunia. Pada tahun 2020, total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya yang dihasilkan oleh 270 juta penduduk di Indonesia. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg sampah per hari. Sangat banyak bukan? Maka dari itu, mari kita ciptakan Indonesia yang bersih dengan menggunakan produk daur ulang. Salah satu manfaat utama dari daur ulang adalah membantu mengurangi jumlah sampah yang berkembang biak di pusat-pusat pelayanan sampah. Akibatnya, risiko kebocoran gas alam, bahan kimia beracun, dan zat berbahaya lainnya ke ekosistem lokal berkurang. Ayo gunakan produk daur ulang untuk melindungi dan melestarikan alam tempat kita tinggal. Baik pemirsa, balik lagi di acara Sikaji. Nah, di segmen sebelumnya kan kita udah bahas yang pertama pengalaman, lalu yang kedua tilang menilang nih. Nah, saya sempat singgung tadi si Kevin ada bilang bensin basi ya, kalau nggak salah ya. Nah, kita akan bahas masalah-masalah apa aja sih yang pernah dialami oleh bintang tamu kita ini, dan biasanya masalah-masalah apa aja yang terjadi pada kendaraan yang dipakai pada masyarakat umum. Pertama, Kevin dulu pengalamannya masalah pada motor yang pernah terjadi. Kalau baru-baru ini saya baru ngalamin si motor saya yang Supra X itu baru ngalamin namanya turun mesin. Turun mesin apa itu? Turun mesin. Turun mesin pertama motor itu nggak bisa di starter. Udah starter. Starter sih bisa tapi motornya nggak nyala. Nggak nyala. Yang kedua kompresi itu lemah banget, jadi pistonnya itu nggak ngangkat yang terlalu tinggi, jadi kompresi di dalam pembakarannya itu kurang. Dan olinya itu naik ke bagian pembakaran gara-gara seal-sealnya itu pada bocor. Olinya naik ke bagian bocor. Jadi businya itu kotor banget dan seal-seal motor itu bocor gitu. Jadi menyebabkan apa tuh kalau pada motor? Motor pertama nggak nyala yang pasti kan. Cuman kalau misalnya nyala juga motornya ngebul banget. Oh iya, Sedangkan ngebul, iya. motor injeksi tuh paling nggak boleh ngebul. Iya. Gitu. Kasihan ya motor begitu. Karena olinya naik mungkin ya. Jadi- Olinya naik, jadi di ruang pembakaran naik, ngeluarin asap ke knalpotnya banyak banget gitu. Itu buat yang Supra. Kalau yang Aerox, Tar dulu, sebelum itu gue pengen tahu nih. Biayanya berapa sih? Kan turun mesin tuh. Oh, iya. Iya. Habis biayanya berapa? sih Habis di bengkel habis kalau turun mesin? sama jasa dan spare partnya buat Honda tuh 700.000. Lumayan. 700.000. Sama jasa. Lumayan, Ya. sangat-sangat Iya. lumayan ya. Ya oke lah. Makanya sekarang penyebabnya bisa apa sih tuh kalau turun mesin? pertama mungkin kesalahan penggunaan. Kesalahan penggunaan. Pertama. Yang kedua umur pemakaian, karena motor itu udah umurnya udah 7 tahun dan pemakaiannya memang capek sih, motor capek banget. Iya, Oh, 7 motor sehari-hari, emang motor capek. mobil lah Mobilitasnya ya. sangat tinggi ya. Ya mobilitas Oh, sama iya. tinggi banget motor. Sama kurangnya perhatian dari saya juga. Saya biasanya itu kan motor Tiri ya. Motor tiri. Nggak motor tiri juga, motor itu biasanya itu saya ganti oli 10 hari sekali. Oh. Tapi sebelum turun mesin emang saya telatin nyampe jadi sebulan sekali selama 3 bulan. Jadi mungkin nggak biasa pakai oli terlalu lama, jadinya Oh, gitu. iya. Makanya sekarang saya rutin di 10 hari sekali hari ganti. lagi ya. Ngambek deh. Iya, ngambek. Kalau satu lagi yang Aerox, masalahnya tuh starternya susah. Starternya susah. Untuk Biasanya gara-gara apa? Gara-gara mungkin saya kurang, ini belum dibenerin sampai sekarang karena masih bisa di starter habis. Kalau on pertama nggak mau nyala motornya, matiin on lagi itu bernyala. Itu biasa antara sikling, aki sih mungkin bisa aki juga atau dinamo starter gitu-gitu aja sih palingan harus dibenerinnya. Kalau untuk Agam sendiri Kalau saya sih nggak pernah ya sampai turun mesin begitu. nggak pernah sampai turun mesin ya.
biasanya gimana? Soal paling sering tuh ya paling ban bocor lah. Ban bocor paling Nah, sering di masyarakat iya. itu juga ban bocor. Sama sih. Kadang-kadang bener. Makanya ada itu kan, kalau di ban bocor itu sekarang beberapa kayak toko ban tuh menyediakan cairan anti bocor. Tapi kalau yang cairan anti bocor tuh menurut saya kurang efektif. Kurang efektif. Karena kalau kelamaan nggak diganti anginnya nih, cairan itu malah ngemakan di dalam, jadi lengket banget. Soalnya saya ngerasain dan bikin ban mati. Pertama Ban mati. ban mati. Soalnya motor saya yang Aerox itu kan ban bakarnya pakai cairan. Itu enaknya sih kalau kayak ketusuk paku atau apa itu Bisa motornya nggak dilanjut bocor, jalan ya, nggak iya. bocor tapi masih aman ya. masih aman. Tapi bannya jadi kurang enak buat pakai sehari-hari, kurang enak karena membal banget. Nah, jadi bahaya dong Ah, seperti itu ya kan. Itu untuk tubles ya. Tubles. Nah, paling non tubles ya Ban ban dalam. dalam mau gimana lagi pun nggak bisa. Gimana agak melanjut? Gimana tuh pengalamannya ban bocor terus tambal Ya. ban jauh apa gimana tuh? Iya, pertama itu tambal ban jauh kan. Untungnya waktu itu bannya masih pakai ban dalam jadi masih Ban dalam. bisa lah jalan buat pelan-pelan kan. Iya, Masalah iya. ban yang tubles saya nggak tahu Tubles. sih, belum pernah. Karena juga tiba-tiba paling kalau ban tubles tuh bunyi gitu kan kayak bocor Bunyi? halus kayak Oh. tiba-tiba gitu kan. Iya, iya. Tapi Iya. nggak pernah sampai bocor yang ban yang nggak usah jalan tuh nggak pernah. Alhamdulillah aman satu. Itu yang pakai ban dalam. Ban tubles. Oh, ban tubles. Nah, kalau ban dalam pasti langsung ganti, nggak bisa Iya, nggak usah benar. ditolerir lagi. Buat keamanan juga kan. Berarti masalah pada motornya Agam ini cuma itu aja ya. Nggak Untuk ada lagi. untuk Ari sendiri, Mas Ari gimana? Kalau saya ya seperti Agam tadi ban bocor udah pernah juga sih ya. Udah pernah. Semua orang mungkin pernah ya. pernah mengalami ya Iya, pasti. banyak. Hal yang sering Pasti gitu. pernah. Iya betul. Yang akhir-akhir ini saya alami itu rantainya copot. Nantinya copot. Iya, Si copot Tiger dan nih? nyelip enggak. Saya ada motor satu lagi, motor yang biasa buat kerja itu ya. Supra. Supra X. Banyak juga sama ya yang motor saya, Mas Ari iya. ini ya. Drag Iya. galon itu motor drag galon. Iya itu, betul buat kerja biasanya. Nah itu copot, lepas bukan putus ya, copot dan nyelip di, Mesin. Jeruji. iya jeruji itu. Oh ini rantai Ban. kecil. Enggak, ban jeruji ban. Bukan. Bukan Buat ya jeruji antara ban, antara iya. rantai dengan pelek gitu loh. Oh ya. Apa sih iya, namanya? benar-benar. Bos-bosannya gitu ya. Iya. Nah, Ya itu, wah itu saya sampai manggil mekanik pas itu ya. Kebetulan saat itu kan nggak jauh dari daerah tempat kerja saya. Nah itu saya kenal mekanik, nah itu saya telepon suruh datang. Jadi kan pas itu rantai gua copot, jadi nggak bisa jalan tuh ya. Stuck nih, roda gua stuck, Benar. roda saya stuck. Terus, Dibawa terus ya? hah? Dibawa terus. Nggak bisa Iya, jalan. nggak bisa, langsung ngunci. Jadi langsung ngepot Oh, gitu. iya. itu sudah ngedrit, jalan ngedrit. atau belum? Apa? Udah masuk jalan Lagi raya. jalan. Lagi jalan, lagi Itu bahaya lumayan banget ya. kenceng. Iya. Bahaya. Bahaya, untung pas itu lagi rada sepi jalanannya, jadi aman. Nggak jatuh. Enggak. Nggak Saya- bublak kan? Saya masih bisa ngendaliin lah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bukan masih sayang berarti. Iya. Bisa dipanggil. Woi. Dipanggil sama Oh, bapak saya. dipanggil mekanik. Dipanggil sama Oh, mekanik. iya, dipanggil Mas, mekanik. ini rantainya harus ganti gitu. Bukan, Nah, belum bayar. Mas, bayar dulu dong. Oh iya benar juga ya Anda ya. Lanjut. Iya. Ketahuan kan? Iya, tahun belum bayar nih kayaknya sampai sekarang kan. Lanjut. Jadi ya udah saya nggak manggil mekanik karena pas itu deket juga karena sama bengkelnya. Saya panggil terus kata mekaniknya itu nggak bisa dibenerin langsung di tempat itu. Akhirnya dia rantainya dipotong, tapi belum disambungin masih itu cuma Ganti diikat rantai aja, baru. di stut nyampe bengkel, diganti total di situ di bengkel. Ya habis kurang lebih pas itu kalau nggak salah tuh 150 atau 200 gitu. Memang mahal sih. Ya. Iya. Emang kalau perawatan motor emang kalau udah yang bagian-bagian krusial kayak gitu emang mahal sih. Iya. Tapi emang lebih baik diganti atau Ah, di iya. ya. Tapi orang Indonesia sih banyak ngakalinya sih. Banyak ngakalinnya, Iya. Bener nggak? bener. Bener Betul, nggak? betul. Ngakalinya. Kayak tetangga saya, Kenapa tuh? Diakalin dia gimana? naik punya motor Pit. Mhm. Itu kan kalau di Matic itu CVT itu ada yang namanya roller kan. Ah, Iya, itu. roller. Nah, roller dia itu dipecah-pecah nih. Oh. Maksudnya pecah? Jadi pecah di dalam, berantakan. Waduh itu bagaimana cerita? Nggak ada tarikan dong. Emang Dia kali nama dia. itu motor capek sih sebenarnya. Oh. Nah, pantas. kebetulan saya di rumah juga ada Honda Beat jarang pakai. Mhm. Tapi waktu itu saya udah beli roller baru nih. Nah, Mhm. kan yang punya baru itu kan punya saya berarti dong buat motor saya. Yang lama di motor itu buat dia. Oh. Malah ada yang ini ngakalin
kampas rem Ya ampun, ngatain kampas. di amplas. Kampas rem Diamplas. kan kalau habis ganti nggak? Ganti. Ganti ya, dong, pada ganti ganti dong. dong. Enggak, ini di amplas. Biar katanya nggak ada debu, pasang lagi. Ya ampun. Wah, Kan harusnya kan ampun. diganti ya kampas rem buat Itu penyelam. bahaya. Rem Ini itu pemirsa yang krusial banget. Yang ngakalin begini tuh sebenarnya yang membuat kita berbahaya. Dan di itu jalan. malah kalau yang ngakalin jatuhnya malah makin ngerusak motor dong. Iya. Iya. Malah makin ngerusak Itu harus motor. ganti piringan ntar Iya. sampai Iya benar. kena. Itu tidak patut ditiru itu ya, membahayakan diri sendiri Nah, kalau kan. bisa ditegur ya, jangan didiemin aja. Iya. Dikasih tahu aja. Soalnya kan Kalau saya- pakai jalan kan bukan satu orang doang kan, bukan dia doang. Pas saya tanya ke dia, Tegur. kenapa nggak diganti? Nggak ada duitnya. Ya kalau nggak ada duitnya mah saya nggak bisa ngomong ya. Iya. Orang saya juga butuh duit gitu. Kita Emang nggak bisa duit- ngasih solusi. Ah. Solusinya hanya berdoa Emang supaya dia benar, punya benar. duit. Iya. supaya dia selama di jalan Benar, juga. benar, Iya, Dengan- betul. Dengan part seperti itu. Baik pemirsa, setelah kita berbincang-bincang tentang otomotif dari pengalaman pengguna bintang tamu kita, terus tadi kita juga sempat bahas tilang menilang, pengalaman motor rusak, perawatan motor, dan hal-hal lainnya. Kita sudah di ujung acara dan kesimpulannya adalah kita sebagai pengendara bermotor itu berkendaralah dengan bijak. Benar. Jika ada polisi dan kita membuat kesalahan, jangan coba-coba untuk kabur. Akui aja kesalahan. Iya, Akui kesalahan, introspeksi. benar. Sebelum berangkat berkendara, kita cek dulu kendaraan kita apakah ada yang kurang, apakah ada yang tertinggal. Gitu. Dan berdoa. Berdoa. Patuhi peraturan lalu lintas. Gimana, ada pesan yang ingin disampaikan dari masing-masing dari kalian? Ya sudah lah ya. Saya sih cukup. Nah, Oke pemirsa, cukup acara Kikaji pada hari ini. Kikaji akan ada di hari ini, di hari Selasa biasa jam 7 malam di minggu berikutnya. Jangan lupa tonton Kikaji, oke? Baik, saya sudahi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.